Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Wulandari. Kami berempat merupakan mahasiswa Universitas Bina Saran Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dalam rangka memenuhi Project Based Learning mata kuliah Manajemen Keuangan. Maka dengan ini kami berempat akan menjelaskan materi mengenai pasar modal dan investasi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Jadi, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar modal dan investasi, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pasar modal dan investasi. Jadi, slide kita yang pertama yaitu tentang pengertian instrumen pasar modal. Mengenal pasar modal, yakni pasar modal ialah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial, yakni dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Lalu, kira-kira apa saja kegiatan yang bersangkutan dengan pasar modal? Yakni yang pertama ada penawaran umum dan perdagangan efek, yang kedua ada perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan yang ketiga ialah lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Penjelasan tadi tercantum berdasarkan UU Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Lalu, bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia? Perdagangan saham dan obligasi Indonesia dimulai sejak tahun 1880. Pada Desember 1912, Amsterdamse Effectenbeurs membuka cabang bursa efek di Batavia, menjadikannya bursa keempat tertua di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Namun, menjelang akhir 1950-an, aktivitas bursa menurun akibat konflik politik Indonesia-Belanda, terutama karena nasionalisasi perusahaan Belanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan larangan perdagangan efek Belanda oleh Banas tahun 1960. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 di bawah pengelolaan BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pemerintah memberi insentif pajak bagi perusahaan yang go public dan investor dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan pasar modal. Lebih lanjut lagi, yakni perkembangan pasar modal setelah deregulasi, yakni pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi sektor keuangan dan pasar modal melalui Pakto 27/1988 dan Pakses 20/1988. Sebelumnya, Paket 24 Desember 1987 telah dikeluarkan dengan beberapa kebijakan penting untuk mendorong pasar modal. Antara lain, yang pertama adalah syarat go public dilonggarkan atau laba tidak wajib 10%. Yang kedua, diperkenalkannya bursa paralel. Yang ketiga, penghapusan berbagai pungutan seperti fee pendapatan dan pencatatan. Yang keempat, investor asing diizinkan membeli saham perusahaan go public. Yang selanjutnya ialah saham dapat diterbitkan atas unjuk. Yang keenam, fluktuasi harga saham dibatasi 4% atau kemudian dihapus. Dan yang terakhir ialah proses emisi diselesaikan BAPEPAM maksimal 30 hari. Lalu, pada 13 Juli 1992, Bursa Efek Jakarta diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta atau BEI. Dengan ini, BAPEPAM berubah fungsi menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, bukan lagi sebagai pengelola bursa. Oke, di sini saya sekarang akan menjelaskan mengenai manfaat dari pasar modal. Yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, membersihkan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, ada memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kelima, ada keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang terakhir, ada menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari industri dalam pasar modal. Yang pertama yaitu mencerminkan aktivasi ekonomi yang menjadi tolak ukur kinerja ekonomi nasional tercermin dari HSG. Yang kedua, ada dinamis dan inovatif, yaitu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang ketiga ada keterbukaan informasi. Informasi terbuka menjadi dasar penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada tanpa batas wilayah. Modal bisa bergerak lintas negara, tidak dibatasi wilayah atau geografis. Yang kelima ada padat teknologi informasi yang didukung teknologi seperti transaksi tanpa warkat atau scriptless, dan perdagangan jarak jauh atau remote trading. Yang terakhir ada highly regular, diatur ketat oleh otoritas untuk menjaga transparansi dan perlindungan investor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang instrumen investasinya. Di dalam pasar modal, ada beragam pilihan instrumen yang bisa disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan keuangan masing-masing. Nah, yang pertama contohnya itu ada saham. Pengertian saham sendiri adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Nah, dengan kita membeli saham, kita ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut, sehingga kita mempunyai potensi untuk memperoleh dividen serta keuntungan dari kenaikan harga saham yang sudah kita beli sebelumnya. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, obligasi ini cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap namun resiko yang relatif lebih rendah. Selanjutnya ada reksadana yang merupakan wadah kolektif dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional, dan ini sangat cocok bagi pemula yang belum punya cukup waktu atau pengalaman untuk mengelola investasi sendiri. Nah, selanjutnya ada ETF atau Exchange Traded Fund. Bisa dibilang gabungan antara reksadana dan saham. Karena meskipun dikelola seperti reksadana, ETF ini bisa dibeli dan dijual di bursa seperti saham biasa. ETF ini tuh bersifat fleksibel, transparan, dan efisien. Yang terakhir itu ada derivatif, yaitu kontrak keuangan dengan nilai yang tergantung pada aset pokok seperti saham atau komoditas. Nah, instrumen ini tuh biasanya digunakan untuk melindungi nilai atau spekulasi oleh investor yang lebih berpengalaman. Nah, selanjutnya itu apa sih sebenarnya pengertian dari investasi? Nah, secara sederhana, investasi adalah kegiatan menanamkan dana untuk dikembangkan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Namun, investasi tidak hanya bicara soal untung semata, namun ia juga merupakan cara untuk menjaga daya beli terhadap inflasi serta alat untuk menciptakan keamanan finansial di masa depan. Nah, investasi bisa berbentuk berbagai macam, seperti saham, obligasi, properti, bahkan aset digital. Tapi satu hal yang pasti, investasi adalah keputusan yang memerlukan pemikiran matang dan perencanaan yang jelas. Di sisi lain, penting juga untuk kita sadari bahwa setiap peluang investasi pasti memiliki resiko. Semakin tinggi potensi imbalannya, biasanya semakin tinggi juga resiko yang menyertainya. Maka dari itu, penting bagi para investor untuk menyesuaikan investasinya dengan kemampuan dari tujuannya. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari berinvestasi? Nah, tujuan yang paling mendasar adalah tentu saja untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kekayaan. Tapi lebih jauh dari itu, investasi juga bisa menjadi jalan untuk meraih berbagai impian finansial seperti dana pensiun, biaya pendidikan anak, hingga membeli rumah impian. Selain itu, investasi juga memiliki peran penting dalam mengontrol kepemilikan dan pengaruh terhadap perusahaan, terutama jika kita memiliki saham dengan jumlah yang signifikan. Jadi, tujuan keseluruhan dari berinvestasi itu
tidak hanya sebatas menghasilkan uang, tetapi juga untuk menjaga nilai aset, mendapatkan pendapatan pasif, dan memaksimalkan kekayaan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu proses dan langkah investasi. Yang pertama yaitu menyusun tujuan investasi. Tetapkan terlebih dahulu apa yang akan diinginkan untuk dicapai berkenaan dengan dana yang akan diinvestasikan. Sebagai contoh, orang tua yang menginginkan anaknya berkuliah pada 10 tahun yang akan datang mungkin akan dihadapkan pada beberapa bagian pilihan investasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Contohnya itu menanamkan dana pada obligasi, asuransi, atau saham preference. Yang kedua, menetapkan tingkat resiko. Dalam tahap ini, seseorang investor harus menempatkan dirinya pada pilihan resiko yang dia berani menanggungnya, yaitu apakah dia mau resiko yang besar atau resiko yang kecil. Yang ketiga, estimasi resiko dan pengembalian dari investasi. Tahap ini merupakan tahap yang penting dan kritis dalam proses investasi. Dengan teknik tertentu dapatlah ditentukan besar risiko serta tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing jenis investasi. Nah, yang keempat yaitu membentuk portofolio yang optimal. Nah, portofolio merupakan kumpulan dari berbagai jenis investasi. Pembentukan portofolio ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi risiko. Karena ada berbagai portofolio yang mungkin untuk dibentuk, tentunya portofolio mana yang dipilih adalah portofolio yang dengan tingkat risiko tertentu dapat memberikan tingkat pengembalian yang tertinggi, atau portofolio dengan tingkat pengembalian tertentu tapi dengan risiko yang rendah. Yang kelima, memeriksa kinerja investasi. Akhirnya, tiap periode investor harus memeriksa hasil portofolionya dalam rangka untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Apabila hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, perlu kiranya dilakukan perbaikan portofolio. Pada tahap ini perlu kiranya investor melakukan perbaikan analisis sekuritas dan teknik seleksi. Pada slide terakhir ini berisi mengenai manfaat dan resiko investasi. Nah, salah satu manfaat investasi adalah untuk mempersiapkan kebutuhan tidak terduga di masa mendatang. Nilai aset yang cenderung naik akan menjadi sarana mencari keuntungan yang dapat sewaktu-waktu dicairkan atau ditukarkan dengan sumber daya lain ketika dibutuhkan. Sedangkan resiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbalan hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, resiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.